Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Seperti biasa, kita lanjutin untuk part kelima dari manhwa Rangkat Setsun. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, silahkan lo yang belum nonton part-part sebelumnya bisa cek playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya gua bisa terus buat video-video baru, oke? Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai alur cerita part kelima. Quest baru pun muncul dengan quest tingkat D+. Kang diharuskan mencapai level tertentu. Quest ini menyuruh Kang untuk mengembalikan kalung ke Rakun. Agar si Rakun ini muncul, Kang harus diakui terlebih dahulu oleh bos monster, Dakan, sang juara padang rumput. Kang pun mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan quest ini, dan dia tahu setidaknya harus level 30. Terlebih dahulu baru Kang akan melawan bos monster Dakan. Kang pun langsung melakukan leveling untuk mencapai level 30, tetapi leveling solo sangatlah lama dan membosankan. Agar cepat dalam leveling, Kang butuh sebuah party. Dari kejauhan, Kang mendengar suara ledakan. Dan memperhatikan ke arah sana, Kang pun beranggapan bahwa suara itu adalah suara ledakan magic. Kemudian terlihat seorang magic caster sedang melakukan leveling di dekat situ. Magic caster tersebut melafalkan sihir tingkat rendah, yaitu Magic Arrow dan Fireball, menghantam monster hutan, dan dengan seketika monster tersebut gosong. Mage itu bernama Mason. Dia sedang melakukan perburuan sendiri dan merasa sangat kesulitan karena mage yang leveling sendiri itu sangatlah sulit. Potion dan mananya pun sebentar lagi habis. Ketika Mason duduk di atas tanah, dia merasakan sesuatu. Dan Mason pun duduk di atas tanah, dia merasakan sesuatu yang mengerikan berada di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Mason pun langsung berbalik dan menyerang dengan skill magicnya. Dia pun kaget, ternyata yang diserangnya bukanlah seorang monster, tetapi seorang player. Mage itu pun meminta maaf, tapi dengan heran kenapa Kang bisa menghindari serangan magic jarak dekat dengan mudah. Dan mereka pun berdua berkenalan. Mason merasa Kang itu orang yang sangat aneh karena pakaiannya dan membawa boneka beruang lucu. Kang pun memuji Mason kalau serangan magicnya sangat cepat dan rapalan mantranya pun cepat juga. Mason pun menganggap Kang seorang PK, tapi dia yakin karena pakaian Kang yang seperti itu. Akhirnya mereka pun berjabat tangan dan membentuk sebuah party. Panel berpindah ke suatu tempat di hutan Black Forest. Di sana ada anggota guild Black Skull bernama Sound dan temannya bernama Gain. Ternyata mereka teman dari penjaga gerbang dungeon yang ada di part sebelumnya, yang bernama Park Junwo, orang yang dikalahkan Kang dengan mudah. Dia di GB sehingga akun yang hilang oleh Kang bisa kembali ke level sebelumnya. Ternyata Junwo sangat dendam terhadap Kang sehingga dia mencari-cari Kang untuk membalas dendam. Party dari guild Black Skull pun merasa heran kenapa monster di hutan ini sangat sedikit. Mereka pun beranggapan bahwa ada yang sedang party juga di daerah situ. Junwo dengan semangat menerjang dan melanjutkan GB-nya. Oke, untuk pendengar yang tidak paham dengan istilah dalam game RPG GB adalah istilah dalam bahasa Inggris, artinya game boosting, di mana seorang player level rendah dibantu oleh player level lebih tinggi untuk meningkatkan levelnya dengan cepat. Panel berganti ke goblin yang bergeletakan hangus terbakar. Ternyata itu hasil dari grinding Kang dan Mason. Mereka berdua menggunakan metode grinding yang efektif, yaitu dengan melakukan argo ke kumpulan monster dan memancing monster ke satu titik. Barulah Mason melakukan serangan area untuk membunuh semua monster. Metode ini dilakukan berulang kali hingga XP yang didapatkan sangatlah banyak dan cepat. Setelah beberapa menit muncul lagi orc yang spawn. Kang langsung menebas orc itu dan di kejauhan muncullah Junwo yang kaget melihat Kang sedang leveling di tempat yang sama. Tanpa pikir panjang, Junwo yang dipenuhi rasa dendam menyerang Kang, tapi dengan refleks yang sangat cepat, Kang menendang wajah Junwo dengan keras dan terpental ke belakang.
ditahan oleh kedua temannya dan dengan keras berteriak kalau Kang sudah menghapus ID-nya. Tetapi dengan konyolnya Kang lupa siapa yang ditendangnya tadi. Junwo pun kesal dan mengingatkan kembali namanya kepada Kang. Kang pun ingat kalau dia adalah penjaga yang dikalahkannya waktu di gerbang dungeon. Junwo pun sesumbar kalau sekarang dia membawa 2 anggota eksekutif. Dan Kang pun bilang kalau dia tidak takut dengan guild Rottenborn alias tulang busuk. Salah satu eksekutif itu murka dengan ucapan Kang. Kemudian Mason mengingatkan kalau level mereka adalah 60. Kang harusnya berhati-hati dengan mereka. Tetapi Sound dan Gain tidak tertarik membantu Junwo. Tetapi Junwo malah ingin melaporkan mereka berdua ke atasan guild kalau mereka kabur setelah mendengar guildnya dihina. Sound pun menghela napas dan langsung menghajar Junwo dengan keras. Kang pun mulai mengajak Sound untuk bertarung duel dengan taruhan penghapusan ID player. Sound pun langsung menantang ketiga untuk berduel. Kang pun bersedia berduel dengan metode 3 lawan 3, di mana kapten akan melawan 1 lawan 1 dan yang kalah akan diganti dengan yang masih baik. Duel pertama pun dilakukan Kang melawan Sound. Mason pun mengkhawatirkan Kang karena akan melawan player level 40. Kemudian sebuah perisai muncul dan duel pun dimulai. Tanpa basa-basi, Sound langsung menebas pedang besarnya ke arah Kang. Tapi dengan mudah Kang menghindar dan menyerang balik dengan cepat. Dan Sound pun tertebas di bagian leher. Semua yang menonton pun terkejut dengan kejadian itu. Serangan Sound dapat dengan mudah dihindari oleh Kang. Kemudian Kang sesumbar akan mengalahkan Sound dalam 13 kali tebasan saja. Sound semakin emosi dan terus memberikan serangan, tapi Kang menghindar dan langsung menyerang dengan cepat. Semua tebasan Kang mengenai Sound dan dengan pukulan uppercut, Kang mengakhiri pertarungan player versus player. Semua kaget dengan kejadian itu. Kang pun bilang level tidak ada hubungannya dengan PvP karena pemain yang lebih mengandalkan item tidak akan menang dengan yang mengandalkan skill. Pertarungan kedua pun dimulai. Hanya dalam waktu 1 detik, Gain langsung kalah dengan tebasan yang sangat cepat tanpa ada perlawanan. Junwo pun tidak bergerak melihat kekalahan Gain dan Kang pun mencemooh Junwo kalau dia harus kehilangan karakternya lagi. Kang pun mengingat wajah Han Baek ketika melihat sifatnya Junwo. Tanpa sadar, jantung Junwo berdetak lebih kencang dan sistem arena pun mendeteksi sesuatu yang tidak normal dan sistem memberikan hadiah kepada Junwo. Junwo pun masuk ke dalam mode berserk. Kemudian dengan amukan yang sangat hebat, Junwo langsung menyerang ke arah Kang. Akan tetapi Kang sudah tahu kalau Junwo akan memasuki mode berserk. Dengan mengepalkan tangan, Kang akan memakai skill Giant Strength dan bersiap menghadapi Junwo. Tanpa adanya perlawanan, Kang langsung memukul wajah Junwo ke tanah sampai tanah di sekitarnya hancur lebur. Oke, Manhwaners, untuk part kelima kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silakan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika Manhwaners ingin merequest komik manhwa seru lainnya untuk dibuatkan alur ceritanya, silakan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu Manhwaners. See you again di part selanjutnya.